Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut nih kisah tentang Elisabet. Kita masuk kepada kisah tentang Maria. Kisah awal Yohanes Pembaptis. Kita masuk tentang Yesus. Saudaraku. Ya, nanti lanjut lagi pada Zakaria dan sebagainya. Bagaimana Allah bekerja, mempersiapkan segala sesuatu, lalu saling berkaitan karena yang ilahi itu yang bekerja. Keberadaan Yohanes Pembaptis dan Tuhan kita itu dari sejak awal itu sudah dikerjakan sama Allah Bapa. Gitu. Sehingga kita yang episode yang lalu kita belajar sejak dari 50 tahun yang lalu sudah ditetapkan mandul Elisabet. Maria masih perawan. Gitu saudaraku. Terus Elisabet 50 tahun baru bisa menerima gift dari Allah. Dengan tekanan aib. Proses 50 tahun. Maria kok tidak? Maria langsung terima bayi Yesus. Tetapi sembari berjalan, Maria mendapat proses. Kita temukan satu lagi cara Tuhan memproses anak-anaknya. Jadi terima berkat, di dalam berkat itu ada proses. Ada orang terima berkat, terus gagal banyak hal. Karena dunia menolaknya. Ada orang dipanggil melayani, dunia menolaknya. Artinya mungkin kekayaannya bermasalah, kesehatannya. Yang saya pernah alami saudaraku. Bagaimana
ketika pertama kali saya mencari Tuhan, berdoa minta kesembuhan Tuhan karena saya sakit di Jakarta, dengan cara ajaib Tuhan pertemukan dengan dokter, saya sembuh dalam waktu singkat. Semua yang saya terima dari dunia itu nggak tahu gimana caranya berjalan dengan betul-betul secara alamiah, tapi lenyap, saudaraku. Dalam waktu singkat, kegelandang di jalan. Menerima Tuhan Yesus, ya, mendapat cara gimana sembuh sakitnya, yang beberapa hari tidak bisa sembuh. Setelah itu, drop langsung apa yang dimiliki, kegelandang. Itu sampai yang namanya 2 tahun mencari okultisme. Pernah panggil nama Yesus? Karena sekolahnya sekolah Katolik dan sekolah Kristen. Jadi saya tahu nama Yesus. Gitu. Sedikit banyak pernah asrama ke kapel. Dengar khotbah sedikit 2 dikit. Yang nggak ngerti apa-apa, tapi tahu. Sehingga saya berdoa pada Tuhan Yesus. Singkat ceritanya begitu. Nah, setelah itu 2 tahun, tiba-tiba saya didatangi oleh anak Tuhan yang bekerja, sekolah Alkitab, sampai S2, dia lagi datang ke tempat saya karena ada keperluan dengan keluarga. Lalu saya ajak bicara, di situ Tuhan mulai menanamkan satu firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan sama kamu. Setelah itu didoain seseorang dari Pentakosta, 2 minggu kemudian dengan bahasa roh, yang saya tidak ngerti apa-apa, saya tetap merokok, dan proses berjalan. Gitu saudaraku. Terus, lewat 2 tahun, 7 tahun pertama, itu hancur-hancuran saya saudaraku. Hancur-hancuran saya. Gitu. 7 tahun kedua, hancur. Bukan hancur-hancuran. Hancur, tapi lumayan. Gitu saudaraku. 7 tahun ketiga, normal. 7 tahun keempat, diberkati Tuhan. Artinya, lepas dari kesusahan deh saudaraku. Artinya kalau dikategorikan ekonomi. Karena ekonomi menyangkut kemana-mana saudaraku. Harga diri, kehormatan, keberadaan keluarga, kepemilikan dan sebagainya. Nah, Tuhan bekerja. Tapi nggak pernah nyangka kalau perjalanan seperti itu. Kalau diberitahu lebih dahulu, ya nggak mungkin saya mau. Awalnya sok-sokan jago, fanatik sama Tuhan. Menghadapi proses jungkir balik. Ada juga jatuh bangun. Tetapi di dalam perjalanan ini akhirnya mengenal jalan-jalan Tuhan. Dari mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal yang namanya perbuatan Tuhan. Dari perbuatan Tuhan, mengenal cara Tuhan bekerja. Dari cara Tuhan bekerja, mengenal isi hati Tuhan. Dari isi hati Tuhan, mengenal karakter Tuhan itu apa. Nah itulah yang namanya Allah memperkenalkan dirinya, lalu kita bergaul intim sama Tuhan. Karena memang dari awal, nggak tahu kenapa, di awal sudah mendapatkan bahwa rajin membaca Alkitab, sekarang rajin mendengarkan khotbah, dan dari awal rajin berdoa. Nggak tahu asik aja berdoa, bukan orang yang doa kayak gimana, wah hebat doanya enggak. Tapi betul-betul setiap hari dan segala hal selalu saya bergumul di dalam doa, ngobrol sama Tuhan dan sebagainya. Susah dijabarkan. Tapi kalau boleh dibilang segala sesuatu benar-benar bahkan sampai berjam-jam kalau pagi sampai siang, kadang dari tengah malam ketiduran bangun dan berdoa, bergumul dengan Tuhan. Doa terus tanya, ngomong, mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, nunggu dan sebagainya. Ada banyak hal yang saya nggak bisa ceritakan terlalu jauh, saudaraku ya. Gitu. Nah, kembali lagi bahwa ternyata Tuhan itu sudah siapkan. Percuma keberhasilan saya waktu di dunia, percuma saya dilahirkan orang tua yang mampu,
hidup di dalam ekonominya keluarga, hidup yang betul-betul sebagai anak bungsu yang disupport orang tua, saudaraku. Walaupun gesekan juga banyak dengan orang tua, sampai membuat saya tidak sekolah. Karena pada suatu kali saya bilang, saya mau sekolah luar negeri. Orang tua saya bilang, enggak, kamu masuk pabrik. Lalu saya sama masuk pabrik, ya ngapain? Sama aja masuk pabrik cuma ngitung aja. SMP gue juga sudah bisa ngitung, gak usah sekolah. Enggak benar sekolah saya. Nah, enggak nyalain orang tua, tapi itu perjalanan. Ternyata itu adalah persiapan-persiapan di mana akhirnya saya dipanggil melayani dalam yang namanya keberhasilan dan kegagalan. Kegagalan di dalam dunia yang membawa saya dipertemukan dengan keberhasilan di dalam Tuhan. Dulu kalau setiap kali saya minum, karena saya bisnis bersama tamu, ya tamu-tamu asing itu mereka suka minum, saudaraku. Saya bukan peminum whisky, saya bir, tapi tetap sama aja. Gitu. Nah, setiap kali saya kalau udah maboknya lumayan, masih ingat, tapi saya tidak bisa kontrol emosi. Saya bisa nangis, bisa marah, tendang sana, tendang sini. Pulang itu bawa mobil itu ngebut cuma kelihatan 2 meter, saudaraku. Karena sudah ini, lieng, saudaraku. Kurang lebih seperti itu. Tapi di dalam Tuhan, itu terjadi perbedaan. Ada tempat berlari, enggak bingung. Ada tempat bersandar. Kalau bahasanya, ada tempatnya saya bisa nyungsepkan kepala, ngomong. Karena dari kecil hubungan saya dengan orang lain kurang. Karena dengan orang tua, dengan saudara-saudara, kakak-kakak, nggak bisa, kecuali kakak kembar. Dan kami dikurung, sehingga nggak punya hubungan yang normal dengan satu yang lain, kecuali SMP, ketemu anak-anak nakal. Padahal saya mengawali dengan atlet. Kecewa sebagai atlet, akhirnya saya kecebur dalam masalah teman-teman yang lebih tua, ketika saya SMP, mereka SMA, saya dibawa melacur, rokok, perempuan minum-minum dan sebagainya, saudaraku. Pokoknya kegiatan anak-anak muda nggak benar deh, kebut-kebutan, gitu. Nah, ketika ketemu Tuhan, benar-benar nggak tahu kenapa, saya juga nggak bisa bercerita. Dari awal selalu berdoa, ngobrol sama Tuhan, datang sama Tuhan, curhat, marah, kecewa, ngomel, protes, ngucap syukur, terima kasih, bisa ketawa-ketawa, bisa senang, dan sebagainya. Kayak di sebuah ruang kehidupan yang kosong, tapi saya bertemu dengan sebuah pribadi yang saya nggak bisa ceritakan, nggak berbentuk apa. Tapi saya bisa merasa di sana hidup. Kayak ada pribadi yang bersama saya, tapi itu nggak bisa digambarkan, saudaraku. Bukan mistik, tapi saya itu ngomong bisa asik, doa bisa asik. Di dalam diri saya itu pokoknya kayak saya itu di sebuah situasi, keadaan di sebuah tempat yang ya memang saya ketemu pribadi itu, tapi saya nggak bisa terangkan, nggak bisa kayak mistik gitu. Oh begini ini enggak. Tapi hati saya, pikiran saya tercurah blek ke sana semua, sehingga berjam-jam tuh nggak berasa, saudaraku, nggak berasa. Kadang diem, kadang ngomong, kadang inget ini, ikut itu, kadang ya ketiduran, bangun belum puas doa sampai puas rata-rata, kecuali ada jadwal saya, jadwal kegiatan. Itu jadi kalau nggak puas seringkali wah hari ini nggak puas doanya, gitu. Nggak ada kelegaan kalau orang bilang, bahasa saya nggak puas, walaupun jalan ya hidup biasa aja. Nah itulah kehidupan rohani yang saya bangun, di mana Tuhan sediakan sesuatu yaitu doa, membuat saya nggak lari kemana-mana, nggak lari kebut-kebutan, nggak lari mabok, nggak cari perempuan, setiap malam cari perempuan, punya pacar yang ditidurin juga. Tapi nggak tahu ada apa, pokoknya mencari dan mencari. Terus maunya tampil dan tampil. Tetapi anehnya, saya selalu sendiri. Jadi dalam kegiatan di dalam dunia sebelum ikut Tuhan, saya itu sendiri. Punya kawan yang dekat itu sedikit. Nggak suka bergerombol dengan siapa kemana-mana, harus ganti gerombolan, enggak. Rata-rata sendiri paling 1, 2. Tapi biasanya paling 1. Tapi banyak kali setelah semakin dewasa, sendiri. Rusak sendiri, itu sendiri. Walaupun ketemu dengan orang lain di bar,
ya, diskotik, di karaoke, tapi selalu berangkat pulang pergi sendiri. Dan paling suka ditemenin perempuan atau pacar. Gitu saudaraku. Jadi setiap kali itu apel pacar, antar jemput kuliah, antar kerja, pulang kerja dengan bergantinya pacar ya saudaraku. Dan memang selalu ketika pacaran menuju pernikahan, pacar satu. Tapi kalau bahasanya mereka, jajanan banyak saudaraku. Dari jajanan pasar sampai jajanan yang namanya restoran. Gitu saudaraku. Malam pasti cari jajanan. Dapat boleh, nggak dapat nggak apa-apa. Tapi selalu sendiri. Nah, yang sendiri ini, yang kebawa sampai hari ini, di luar pelayanan, di luar bertemu teman-teman, selalu membangun kegiatan sendiri. Gitu. Nah, yang bersama itu istri. Jadi ketika berpisah dengan istri, pasti menimbulkan masalah. Nah, saya juga enggak tahu kenapa. Padahal dia tetap berdoa. Nah, itulah keberadaan diri ini di mana di dalam pelayanan itu ya segala sesuatunya sendiri, membangun sendiri, lalu otoriter sendiri, gagal ditangisin sendiri, membangun kembali sendiri. Kalau ada mau ya oke, kalau enggak selalu punya hati ya enggak apa-apa. Gitu. Ditinggalin orang enggak masalah, sedih sih sedih, tapi enggak masalah. Enggak tahu setelah itu bangkit lagi. Ya jalan. Kalau undang pengkhotbah sampai enggak ada yang mau khotbah, ya khotbah sendiri. Pokoknya enggak takut sendiri. Saya enggak tahu kenapa, yakin banget dengan panggilan Tuhan atas hidup saya. Ya kalau menurut pemikiran saya, ya karena saya bersekutu sama Tuhan inten banget. Bukan kebanggaan, bukan. Saya enggak tahu juga kenapa. Selalu begitu. Ada sesi-sesi waktu bergerombol. Tetapi itu untuk pelayanan. Memuridkan, membuat gereja, membentuk penatua, mencari jiwa-jiwa. Gitu. Khotbah yang diundang, ditemani dan sebagainya. Tapi secara pribadi, terlepas itu semua, jalan sendiri itu sanggup. Sehari-hari juga sendiri. Duduk sendiri, dengar khotbah sendiri, periksa khotbah sendiri, cari firman sendiri, ngerjain pelayanan sendiri. Yang lain gimana Pak timnya? Ya mereka punya kerjaan sendiri. Jadi saya paling jarang itu orang yang cawe-cawe atau telepon sana sini, ngobrol sana sini. Hampir nggak pernah. Kalau itu terjadi rata-rata meeting atau rata-rata membahas pelayanan. Habis itu selesai. Nggak comel, nggak cerewet, nggak cari teman. Dari dulu saudaraku. Karena masa kecil memang saya dikurung. Nggak boleh campur sama siapa, takut rusak. Ketika remaja ya rusak bener. Gitu saudaraku. Nah, ternyata terbawa. Kalau boleh saya bicarakan, itu memang karakter ini ya mengikuti saudaraku. Tapi dosanya nggak boleh mengikuti. Dosanya itu dibasuh ketika kita bertemu Yesus. Tapi kalau nggak bertemu Yesus, ya dosa ya datang lagi. Yaitu manusia lama. Ketika kita jauh dari Tuhan, kehilangan Tuhan. Sederhananya begitu. Tetapi saya ingin membahas tentang Maria dengan Elizabeth, Zakaria dengan Yusuf. Orang-orang yang memang ditentukan sudah lama sebelum dunia dijadikan, tetapi perjalanannya berbeda. Lalu kehidupannya berbeda. Maria mengikuti sampai Yesus disalib, kalau Elizabeth tidak. Gitu. Yusuf mati sebelum Yesus mati kayu salib, kalau Zakaria saya nggak tahu. Nah, ternyata di dalam kerajaan Allah itu perjalanannya beda. Masa lalu berbeda, tapi melahirkan satu kehendak Tuhan yang harus dilakukan. Di mana kehendak Tuhan itu menjadikan berkat bagi setiap orang, banyak orang yang ditemui Yesus, yang ditemui Yohanes, bahkan yang dilakukan Yesus dengan Yohanes. Sampai hari ini jadi berkat buat kita. Ada pelayanan-pelayanan yang menjadi berkat sampai hari ini dari ribuan tahun yang lalu.
gereja ortodok, ya, gereja-gereja yang didirikan di awal-awal, gereja purba, lalu ada lagi gereja Katolik, gereja Romawi, gereja Mesir, banyak macam saudaraku, yang berdiri kokoh sampai hari ini. Sehingga menurut saya, kehendak Tuhan yang paling sempurna itu adalah benih ilahi yang akan abadi, yaitu pekerjaan Tuhan. Kekayaan bisa habis. Ada lagi sebuah pelayanan yang didirikan satu orang di masa mudanya, seorang pengusaha yang dimulai di garasi 7 orang. 40 tahun, 50 tahun kemudian, jadi ribuan gereja bahkan sampai luar negeri. Nah, pendirinya meninggal. Sebelum meninggal, chaos di gereja. Wah, terjadi perkelahian sengit. Dari keluarga sampai pengurus-pengurus, pelayan-pelayan, gereja megachurch banget. Yang fenomenal. Gerejanya pecah. Bahasa aja ya, memisahkan diri. Nama gerejanya dicopot, ganti nama baru. Tapi ingat, benih ilahi itu nggak pernah hilang, yaitu jemaat. Manusianya. Jemaat pindah gereja, gereja ganti pelang, tapi dari golongan ini melahirkan yang namanya ratusan ribu kalau hitungan saya, jemaat dari golongan tertentu, etnis tertentu. Di mana itu memenuhi gerejanya. Nah sekarang mereka tetap ada, tapi cuma pindah gereja, atau tetap di gereja yang sama, tapi nama gerejanya udah berbeda. Karena terjadi perpisahan dengan namanya induk gerejanya. Manusianya yang enggak hilang, tetap mengikut Yesus. Sehingga boleh kita bicarakan bahwa di dunia ini pelayanan yang penting manusianya. Bukan gedungnya. Bukan hamba Tuhannya. Bukan nama gerejanya. Tapi Injilnya yang diterima sebagai benih tertanam di dalam hati, bertumbuh dan berbuah di setiap kehidupan orang percaya. Jadi iman. Sehingga mereka kemana-mana cari gereja. Mau kecewa, mau tidak cari gereja. Kecuali mereka murtad keluar daripada jalur sebagai anak Tuhan. Saudaraku, itu berbeda aja. Saya tidak bahas itu karena saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Siapapun saudara, hari ini, ya kalau saya masih berdiri melayani di sini, itu mujizat. Betul-betul kuasa Tuhan, betul firman Tuhan yang tertanam di hati. Mau senang, mau susah, mau lagi benar, mau lagi tidak benar, mau lagi kudus, mau lagi dosa, mau lagi di atas, mau lagi di bawah, nggak ada hubungannya dengan doa. Cuman isi doanya berbeda. Tahu nih sedang berdosa nih, sedang jalan dosa, tetap berdoa. Minta pertolongan Tuhan, keluar dari dosa. Ngancam-ngancam Tuhan. Ngomong alasannya, tapi tetap berdoa. Ya nggak tahu kenapa. Sehingga hari ini tetap mau apapun terjadi, kegoncangan, maupun kesalahan, tetap aja masuk kembali di ruangan Tuhan. Dan seringkali Tuhan yang bawa balik. Seperti Tuhan mencari Petrus. Seringkali juga seperti anak bungsu yang balik ke rumah bapaknya karena kelaparan. Dan banyak hal peristiwa terjadi yang kalau bisa dibicarakan ada di kitab suci juga. Tetapi iman itu tidak pernah hilang. Rasa Tuhan itu nggak pernah hilang. Jadi menurut saya, setiap orang yang pernah mendapatkan kasih karunia surgawi, penyataan-penyataan Roh Kudus,
lalu pernah yang namanya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, rasa Tuhan itu tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Mungkin sementara dia hilang. Bisa anak bungsu, bisa yang namanya Petrus, banyak. Tetapi benih firman yang pernah dia terima, bersentuhan dengan kasih dan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Lalu apalagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, nggak bisa hilang saudaraku. Nanti satu hari mereka bisa kembali. Ada yang kembali, ada Yudas, Saul, Azza, dan sebagainya. Nah, itulah variatifnya di dalam Tuhan. Tapi setiap orang kan dibentuk sendiri. Zakaria, Elizabeth dibentuk 50 tahun. Menanggung aib, tekanan yang besar. Maria tidak. Dia menanggung aib dalam waktu sebentar karena calon suaminya, tunangannya, mengurusnya. Jadi mengambil alihnya. Supaya tidak menjadi tanggungan Maria. Sudah biarin aku kawin kamu lalu aku cerai. Ketika Yusuf nggak tahu. Lalu Yusuf mengetahui bahwa itu dari Tuhan. Nah mereka berjuang. Setelah menikah ya beres-beres saja. Yesus sampai usia 30 tahun. Tetapi Maria mengikutinya sampai Yesus mati disalibkan. Gimana hancurnya hati Maria sebagai seorang ibu. Maria diproses di awal, di pertengahan tidak. Waktu di Kana Maria itu dengan arogan. Minta Yesus membuat anggur dari air. Yakin dengan anaknya, tanda kutip arogan. Setelah itu Yesus melayani. Maria mendengar kegemparan terjadi di bangsa Israel. Terkenal Yesus. Lalu saat itu mendapat Yesus disalibkan di penjara. Maria ada. Sengsaranya Yesus ada. Betapa hancurnya lihat anak yang dikasih dia. Di awal dan di akhir prosesnya. Di tengah tidak. Elizabeth di awal. Setelah itu selesai. Cuman Yohanes Pembaptis dipenggal. Gak tahu Elizabeth masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, ya cuman gak melihat Yohanes Pembaptis digantung di kayu salib. Dipaku dia gak lihat, dirajam gak lihat. Ada sesuatu yang berbeda. Demikian juga ketika karakter menerima penyampaian kehendak Tuhan. Karakter Zakaria berbeda, karakter Elizabeth berbeda, karakter Maria berbeda, karakternya Yusuf berbeda. Khususnya hari ini kita bicara tentang Maria. Kalau Elizabeth menerima dengan mengurung diri 5 bulan sampai hamil. Kalau Maria nggak boleh melakukan making love. Sampai bayi itu lahir. Gitu. Yohanes dibicarakan hidupnya sampai pelayanannya. Yesus cuma dikatakan tentang ilahinya. Dipercayakan kehidupannya di tangan Yusuf dan Maria. Situasi yang berbeda, orang tua yang dibentuk berbeda. Respon orang tuanya terhadap Tuhan juga berbeda. Tapi tujuannya sama dan jadi semua. Kenapa? Karena Maria mengatakan hal yang punya karakter yang luar biasa. Tidak melakukan sebuah aksi yang menjadi sebuah misteri. Dia cuma ngomong, aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Maria pertama kali pasti menghadapi reaksi Yusuf. Yusuf orang normal, tapi baik. Ketika disampaikan, antara percaya dan tidak loh. Normal saudaraku. Tapi Maria ini orangnya kekeh, teguh. Kalau Elizabeth bergumul dia 5 bulan. Setelah anak itu lahir, baru dia mengucapkan. Gitu loh. Setelah dia hamil 5 bulan, baru dia mengucapkan. Kalau Maria, pada saat diucapkan oleh Tuhan melalui malaikatnya, Maria udah ngomong, aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Lalu dia bilang, masa aku bisa hamil, aku masih tunangan, aku masih perawan. Tapi setelah itu dia yakin, kalau Elizabeth bergumul,
Karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Lalu mereka punya karakter berbeda. Dan itu memang sesuai kehendak Allah. Dari dunia sebelum dijadikan, aku sudah memanggil kamu. Jadi saudara tidak usah ribut dengan karakter saudara. Tidak usah bingung dengan karakter saudara. Tapi dikuduskan karakter itu. Dikuduskan ketika saudara menerima yang dari Bapa, apapun itu menjadi kudus. Menjadi benar. Elizabeth bergumul tidak salah, Maria Rasul menerimanya tidak salah. Tetapi keduanya itu menghadapi masalah. Suami bisu, yang ini tentang dianggap perzinahan nanti. Tapi keduanya mendapat pertolongan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Penyertaan Tuhan jelas karena memang itu kehendak Tuhan. Sehingga dalam hidup ini saudaraku, apapun saudara, siapapun saudara, apapun terjadi, apapun masa lalu saudara, bagaimana saudara berbuat, apapun karakter saudara, yang mungkin dipandang salah sama orang, belum tentu salah di hadapan Tuhan. Paulus itu kerasnya luar biasa. Membunuh orang tanpa berkedip. Musa itu luar biasa kerasnya, bandelnya luar biasa. Tapi dikuduskan Tuhan karena menerima panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Paulus menjadi rasul yang mati buat Tuhan. Musa mati dengan duniawi, hidup di tengah padang gurun. Perjanjian baru tulis itu. Meninggalkan kemegahan Mesir. Dan menyelesaikan sampai garis akhir. Gak dikasih tanah perjanjian, dia juga gak marah. Itu namanya betul-betul mengikut Tuhan. Menerima segala sesuatu, kehendak Tuhan, dan menjalaninya. Gak seperti Yudas tengah jalan berhenti, belok. Gak seperti Saul tengah jalan meninggalkan Tuhan. Gak seperti Asa tengah jalan meninggalkan Tuhan. Salomo tengah jalan berkhianat, balik lagi. Daud melakukan dosa, balik lagi. Karakter membuat dosa ada sama mereka. Tapi mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan mereka memang melakukan karya-karya dalam hidupnya yang memang itu diakui Tuhan. Jadi di dunia ini ada orang yang berdosa, tapi kehendak Tuhan itu jadi. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Ada orang yang berdosa, kehendak Tuhan jadi, karena dia digantikan. Saul dengan Daud. Saudaraku. Nah, semuanya dalam kendali Tuhan. Apapun, siapapun, bagaimanapun kita. Dari mana kita juga nggak ada hitungannya. Reaksi kita juga nggak ada hitungannya. Kalau kita menerima kehendak Tuhan dan melakukannya, hidup di dalamnya. Sebagai contoh, kalau memang pernikahannya dikuduskan Tuhan, ya harus hidup dalam pernikahan. Kalau memang pelayanan dipanggil Tuhan, ya melayanilah. Kalau dipanggil Tuhan punya kekayaan, jadi bos besar, berhasil, ya jadilah bos besar bagi Tuhan. Kalau dipanggil jadi hambanya, jadilah hamba Tuhan. Kalau dipanggil penginjil, jadilah penginjil. Penginjilnya Tuhan. Jadi yang lebih penting bukan apa yang saudara lakukan. Yang lebih penting saudara mengikut Tuhan. Keberadaan saudara itu bisa diterima, bisa diperbaharui, bisa dipakai. Kekerasan Musa dipakai untuk bagaimana Musa mau rela oleh karena kekerasan hatinya sampai ninggalin keluarga. Melayani pekerjaan Tuhan di padang gurun. Bangsa Israel yang tegar tengkur kepala batu. Bahkan Musa seringkali mau dibunuh. Dan Musa tidak pernah sekalipun mau kembali ke Mesir. Berdamai dengan Mesir tidak pernah mau. Karena memang Musa punya pendirian yang kuat. Saudaraku. Rasul Paulus sama. Ikut Tuhan malah mau dibunuh, difitnah oleh saudara seiman. Rasul-rasul palsu, guru-guru palsu. Dikejar-kejar orang Farisi, dipenjara. Tapi karena kekerasan pendirian dia mengikut Tuhan, membuat dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Orang bimbang tidak dapat apa-apa. Yudas bimbang masuk neraka, saudaraku.
Petrus bimbang karena mau lagi sama Tuhan, dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kembali di jalan-jalan Tuhan. Itu contoh-contoh yang ada tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Musa salah, gak terima gift-nya Tuhan, ya tetap aja diterima Tuhan, jadi menjadi sahabat Tuhan. Malah Tuhan Yesus ngobrol bersama Musa dan Elia ketika melayani di bumi. Berarti Musa udah di surga sama Elia. Elia lari dari pelayanan karena ketakutan, lalu diperintahkan Tuhan untuk yang namanya melakukan pelayanan lagi, yang lain dia lakukan. Selesai urusannya sama Tuhan. Dia ngomel sama Tuhan, Tuhan tidak responi. Langsung diberi perintah, kamu itu urapi Elisa, urapi Yehu, urapi Hazael. Dan memang dikerjakan. Orang yang terluput dari ini akan dimakan pedang ini, makan pedang ini. Gara-gara urapan Elisa. Urapan Elia. Maaf saudara. Dan selesai. Dia lari dari Isabel itu sudah nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena dia mau dipanggil lagi sama Tuhan. Sehingga akhirnya ada sebuah kesimpulan yang paling benih hidup di dalam kehendak Tuhan. Bisa up and down, bisa salah, bisa kita miring, melenceng. Tapi ketika kita kembali lagi sama Tuhan, lurus lagi. Ketika Tuhan panggil kembali untuk lurus, kita harus mau lurus lagi. Gak mengeraskan hati seperti Saul, gak mengeraskan hati seperti Raja Asa, gak mengeraskan hati seperti Ahab. Ahab itu punya nabi, Zedekia bernubuat. Dia juga dilayani Nabi Mika. Tapi dia pilih yang baik-baik aja. Yang gak baik dimusuhi nabi-nabi itu. Gak bisa seperti itu. Karakter Elia itu kejamnya luar biasa. Kerasnya luar biasa. Usil luar biasa. Iseng, berani, nakal luar biasa. Ya gimana? Kuasa Allah dimainin. Ketemu dengan Nabi Baal. Suruh Nabi Baal dulu. Sampai mentoreh badan berdarah-darah. Gak turun api dari langit. Diejek sama Elia. Di depan Raja Ahab dengan pasukannya. Dengan Nabi Baal yang 450. Belum masih toret loh. Tidak takut dia sendiri. Mungkin sembari tidur-tiduran, gigitin rumput. Sebenarnya Nabi Baal tuh wah, ditantangin sama Musa. Sama Elia, ditantangin. Setelah itu, diledek sama dia. Ketiduran kali ya dewamu ya. Tuhanmu tidur. 450 orang loh yang gagal, dia disembelih tuh bisa tuh. Enggak, dia yang menyembelih. Di depan banyak orang. Coba bayangin pasukan gitu banyak, ada rajanya. Nabi Baal 450 orang, itu disembelih semua. Kalau enggak Tuhan sendiri yang mencengkeram orang-orang itu, untuk tidak melawan Elia, enggak ada lain. Padahal itu usil menurut saya. Enggak ada perintah Tuhan itu. Setelah itu, dia potong sendiri lembunya, dia kulitin sendiri, dia tata sendiri batunya, dia tata sendiri api unggunnya, dia taruh di atas, dia suruh siramin air, sampai basah kuyup. Wah, di pinggirnya dikasih air lagi, supaya nggak nyala apinya. Oh gila banget, sedeng tuh orang. Sok banget. Enggak, itu memang karakter dia. Kalau dibilang sok, ya udahlah. Tapi untuk Tuhan, karena dia diperintah Tuhan, tapi caranya dia itu yang menjijikkan. Banyak orang demikian. Gak suka dengan caranya orang, padahal orang itu dipakai Tuhan. Gitu loh. Nah ini memang dinamikanya saudaraku. Dan Elia dijemput Tuhan. Yang gak suka dijemput Tuhan gak? Enggak. Saudara tidak suka dengan orang yang melayani si A si B. Apakah saudara melayani seperti si A si B? Apakah penyertaan Tuhan terhadap si A si B itu ada sama saudara? Ih orang ini sombong banget, sok banget, sok kece, sok ini, sok intelek, sok sendiri, sok ini. Menyebalkan hamba Tuhan ini. Ngomongnya keras banget, keras-keras. Kalau bentar. Tapi permasalahannya, dia dengan karakter dia memenangkan jiwa banyak.
khotbahnya diterima sampai diundang di gereja saudara. Dan saudara kalau nggak menerima, yang rugi kan saudara. Orang lain menerima itu. Karena saudara melihat manusianya, karakternya. Yang diterima Allah. Walaupun Allah kan perbarui urusannya sudah. Elia seperti itu. Setelah itu dia jongkok sama Tuhan sungguh-sungguh. Kepada manusia Elia itu berani banget terhadap Tuhannya, ngemis-ngemis dia. Ya Tuhan Allah, engkau yang besar begini, engkau Allah begini-begini. Doa panjang-panjang dia. Minta api dari langit. Karena dia tahu kalau Allah gak kerja, mati dia nanti. Menghadapi pasukan Ahab, Raja Ahab yang benci sama dia. 450 Nabi Baal yang sembeli dia itu nanti. Kenapa? Nabi Baal disembeli sama dia kok. 450 disembeli. Dibawa ke sungai sama dia. Gila. Coba saudaraku bayangkan itu perjalanan Elia. Karakter Elia seperti itu dipakai Tuhan. Paulus yang membunuh orang Kristen dipakai Tuhan. Sampai Paulus bilang, aku rasul yang paling hina. Daud itu mengatakan dirinya orang berdosa. Dan memang dia banyak melakukan dosa. Daud itu bukan hanya Batseba aja, banyak itu. Saul itu cuma melawan perintah Allah. Saul itu pembangun negara yang baik, seorang raja yang baik, seorang suami yang baik, seorang yang namanya papa yang baik. Salomo itu tidak ada celah, tidak ada skandal. Kerajaan Israel pertama kali dibangun oleh Salomo sebagai raja pertama. Saul. Nah, Saul itu pembangun yang baik 40 tahun. Menjadikan kerajaan Israel itu kuat luar biasa diterima Daud. Lalu 30 Triwila masuk, itu lebih kuat lagi. Saul yang memulai. Gak ada cacat celah. Cacatnya gak menerima Tuhan. Yuk kita sampai titik ini. Pertama, mau dengan kehendak Tuhan. Setelah berjaya, dia tidak menerima kehendak Tuhan. Keluar dari jalan Tuhan. Akhir hidupnya cari Tuhan, mau kembali jalan Tuhan, tertutup, gak ada. Ketemu pemanggil Allah, Nabi Samuel udah mati. Setelah itu dia mati. Bunuh diri lagi. Karena gak bisa mati. Kenapa? Menolak jalan Tuhan. Jadi ada yang lurus-lurus saja, ada yang meragukan, ada yang salah, ada yang menyimpang. Tapi terlebih semuanya itu harus balik. Harus tetap di jalan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan terselesaikan. Kalau nggak mau, ada penggantinya. Barnabas menggantikan Paulus untuk Markus. Daud menggantikan Saul. Yosua menggantikan Musa. Elisa menggantikan Elia. Ada estafet yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan tahu kapan kamu mau berhenti. Kapan kamu salah atau kapan kamu berhenti dipanggil pulang. Tidak ada hubungannya dengan karakter kita. Tapi setiap orang punya cara penerimaan untuk Tuhan. Punya cara melakukan kehendak Tuhan. Tapi nggak boleh seenaknya. Mereka yang kalah semua itu karena seenaknya. Termasuk yang kembali kepada Tuhan. Tetapi Elizabeth dengan Maria, Yusuf dengan Zakaria itu betul-betul lurus. Walaupun dialognya salah sama Tuhan Zakaria. Yusuf pun lurus sampai akhir pekerjaan Tuhan itu. Ada yang pekerjaan Tuhan itu panjang, ada yang pendek. Yesus itu 3,5 tahun. Yohanes Pembaptis itu enggak sampai tua, udah mati dipenggal. Musa itu sampai tua, Yosua sampai tua, Elia itu diangkat. Elisa sampai tua. Ada banyak cara Tuhan bekerja. Yang enggak bisa kita tentukan. Tapi yang kita tentukan, kita mau enggak hidup di dalam jalan Tuhan. Walaupun kadang kita bisa salah, bisa juga namanya kalah. Bisa lurus, bisa juga miring. Bisa benar, bisa tersesat. Bisa kudus, bisa berdosa. Tapi tetap harus balik lagi, saudaraku. Tetap jalan Tuhan yang dipilih. Terlepas karakter kita, terlepas alasan apapun, Tuhan itu mengampuni. Nah ini yang penting. Sekali lagi, mereka yang
mengalami masalah itu? Karena seenaknya dewe. Jalan Tuhan itu adalah baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya. Itu yang dilakukan Zakaria, Elizabeth, Maria dan Yusuf. Mari kita tengok dialognya Maria. Luar biasa. Elizabeth punya aksi, Maria tidak. Zakaria menimpali dengan salah, Yusuf tidak. Tapi semuanya tetap lurus di dalam ruang namanya jalannya Allah. Nah itu mereka aman-aman aja. Hasilnya itu kekal selamanya. Nggak diriin gereja nggak apa-apa. Orang-orang yang dilayani mendirikan gereja. Nggak menjadi kaya nggak apa-apa. Tapi anak diberkati Tuhan kaya raya. Karena penentuan Tuhan bahwa cukupkanlah apa yang ada padamu. Ada yang menentukan jadi raja. Ada jadi yang namanya raja kaya raya. Ada yang menjadi orang sederhana seperti Yusuf tukang kayu. Ada menjadi Zakaria tetap imam. Maria tetap ibu rumah tangga. Elizabeth tetap ibu rumah tangga. Semuanya itu ada panggilannya. Sehingga kita tidak boleh keluar dari panggilan, saudaraku. Cerai, memisahkan suami istri, lari dari orang tua, ngasih duit seenaknya, tidak ikut aturan Alkitab, bergereja seenaknya, ibadah seenaknya. Kadang ibadah, kadang tidak. Membangun rohani gimana gua aja. Itu saudara keluar dari kehendak Tuhan. Karena kerajaan Allah itu ada aturan, ada hukum, ada ruangnya. Dan ruangan itu adalah ruangan kerajaan Allah di mana Alkitab itu adalah hukum kerajaan Allah. Aturan kehendak Allah itu di Alkitab. Nah di ruang itu ada juga berbagai banyak ruang. Ruang suami istri, ruang pelayanan, ruang pekerjaan, ruang duit, ruang gereja, ruang hamba Tuhan, ruang pekerja Tuhan, ruang bawahan, ruang atasan. Juga setiap ruang ada dibagi lagi. Pelayan Tuhan itu kalau sebagai gembala bagaimana, hidupnya bagaimana, sebagai seorang pemberita Injil, hidup dari berita Injilnya, seorang guru dapat sebagian harta dari muridnya. Dan kita ikutin aja. Seorang guru masuk ruang guru. Jangan masuk ruang gembala. Karena beda. Makanya terjadi kegagalan pelayanan. Lalu kegagalan kehidupan ketika yang seperti pernah saya ceritakan. Saya mengenal seseorang yang menjadi ekspatriat. Menjadi yang namanya profesional. Dia itu seorang karyawan. Tetapi karyawannya itu adalah presiden director, sebagai vice president, sebagai CEO di berbagai banyak perusahaan yang punya pemiliknya, bosnya, karena dipercaya. Dan dia seringkali ditawari untuk diajak join oleh orang-orang yang punya duit. Buka usaha yang sama, dia nggak mau. Karena dia tahu panggilan hidupnya, dia berhasil sebagai karyawan, tapi di puncak-puncak posisi karyawan. Yang gajinya luar biasa, bonusnya luar biasa, tunjangannya luar biasa. Tidak semua ditentukan Tuhan jadi raja. Ada jadi panglima, ada jadi pelayan, ada jadi bujang. Tidak semua itu langsung jadi hamba Tuhan. Tidak semua nabi. Tetapi yang mengagalkan kita itu adalah di mana karakter kita yang membawa kita keluar. Pemberontakan, kesombongan, egosentris seenaknya sendiri. Nggak mau tunduk dengan apa yang namanya dikatakan manusia yang dilihat pada Alkitab memerintahkannya. Sesungguhnya dia itu nggak mau tunduk dengan Alkitab. Dia tetap menerima dirinya nggak suka, maka dia lakukan itu. Itu namanya seenaknya. Dan itu nggak bisa hidup di dalam jalan Tuhan. Hidup di ruang Tuhan, saudaraku. Sehingga saudaraku dapat diskualifikasi. Dan ancamannya yang paling tinggi, masuk neraka. Nah, yang lainnya sebelumnya bisa seperti Daud kena sakit penyakit seperti Asa.
Bisa seperti anak bungsu yang makan sampai makan makanan babi. Kembali pulang, bapaknya pestakan, diberikan cincin, jubah, sepatu, dan sebagainya. Nah inilah jalan Tuhan. Coba kita lihat Maria, saudaraku. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bersama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Beda dengan Zakaria. Bapak di surga itu mempunyai sikap berbeda pada setiap orang. Kenapa? Yaitu adalah karakter Bapak di surga. Jadi kita nggak bisa melihat kedekatan seseorang dengan Tuhan, keberhasilan seseorang dalam pelayanan, yang menurut saudara itu, enggak, saya lebih, ini enggak adil bagi saya. Enggak. Ada orang yang bekerja keras tapi enggak dapat seberapa, ada orang yang enggak bekerja keras dapatnya banyak, ada yang bekerja dengan kotor tapi diberkati Tuhan, artinya kaya raya, menurut dia diberkati Tuhan. Cara rinci, enggak apa-apa, enggak masalah. Sehingga malaikat mengatakan, "Salam hai Maria." Coba ditengok ayatnya. Coba saudara perhatikan ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Beda dengan Zakaria. Memang Tuhan itu punya cara kepada setiap orang. Tuhan itu kaya, tidak terhingga, tidak terbatas, yang tidak bisa kita patok dengan pengertian kita. Yang dibangun dari pengalaman, pelajaran yang disimpan di bakpao ini, saudaraku. Ada batasnya. Kemampuan kita juga menangkap itu secara jasmani, secara pengertian otak yang harus diterangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa diterangkan. Termasuk karakter Bapak menjumpai setiap orang dan memperlakukan mereka dari kekayaan, pemakaian pelayanan. Elia sama Elisa berbeda. Elia itu lari dari pelayanan, Elisa tidak. Elia dijemput kereta kuda berapi, Elisa tidak. Tulang Elisa yang dikubur sekian lama, lalu terkena mayat yang dikuburkan di tempat Elisa, hidup mayatnya. Cuma sampai di sana. Kalau Elia enggak, diangkat ke surga. Dengan perjalanan demikian, yang pernah lari dari pelayanan, lari dari Isabel, yang marah sama Tuhan, yang ngomel sama Tuhan, minta mati sama Tuhan. Yosua itu sejarahnya bagus, rata. Musa itu up and down, pernah melakukan kesalahan kawin dengan orang Kus. Yosua itu pimpin rumah tangga dengan baik. Melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Selesai 40 tahun. Musa itu gelombang demi gelombang. Musa yang diberikan hak berhadapan sama Tuhan. Yosua harus berdoa untuk ketemu Tuhan. Untuk dipimpin Tuhan. Musa itu ketemu muka dengan muka. Sampai mukanya percaya, orang Israel tidak bisa melihat, harus ditutupin. Ketika 40 hari di atas gunung. Nah itu caranya Tuhan memperlakukan setiap anak-anaknya. Tuhan punya cara. Tapi kita tidak bisa ngomong kita punya cara memperlakukan Tuhan. Karena kita punya cara memperlakukan Tuhan itu ada di Alkitab. Gak usah berdoa pasti Tuhan berkati, gak bisa. Gak usah memberi pasti diberkati, gak bisa. Gak ada belalang pengerik, belalang pelompat. Ketika kamu tidak memberi persembahan persepuluhan ke gerejamu, kamu tidak akan dapat belas kasihan ekonomimu ketika kamu tidak melihat orang belas kasihan dan memberinya. Imanmu akan mati ketika lihat saudaramu kekurangan. Itu aturan Alkitab, kamu bersikap. Gak bisa kamu menjajah diri, lalu kamu melakukan seenaknya, karena privilege Bapak seperti itu dalam kita. Gak bisa.
Apapun yang Bapak kerjakan, kita tetap ikut aturan Alkitab. Yang Bapak kerjakan itu adalah istimewa buat kita. Yang kita kerjakan, kita harus ikut aturan Alkitab baru istimewa di hadapan Tuhan. Karena Alkitab itu kalau dilakukan perjuangan. Elizabeth itu perjuangan, Maria itu perjuangan, saudaraku. Sehingga semuanya itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Gak ada seenaknya. Kalau kita memperlakukan Allah seenak menurut karakter kita, berarti gak ada sangkal diri, pikul salib, kamu layak ikut aku. Itu harus dihapus ayat itu. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Kita bukan mengikut Yesus, kita mengikut setan. Karena tidak mau nyangkal diri, foya-foya seenaknya, memberi seenaknya, hidup seenaknya, ibadah seenaknya. Semua dipilih sendiri, tentukan sendiri. Kamu bukan pengikut Kristus, Alkitab yang ngomong. Alkitab itu aturan dasar yang tidak boleh dikutak-katik dan itu benih ilahi abadi. Kalau kamu langgar, kamu nggak dapat abadi. Melanggar ibadah berarti kamu tidak dapat abadi dari gunanya ibadah. Dan di dalamnya ada namanya akibat, konsekuensi atau penghukuman Allah. Itu saja isi Alkitab. Tuntunan Roh Kudus itu ada itu. Jadi silahkan kalau mau berlaku seenaknya. Satu hari kamu akan terima akibatnya. Saul terima di akhir hidupnya. Musa itu menentang Tuhan terus di akhir hidupnya. Daud pun di akhir hidupnya perjalanannya. Asa di akhir hidupnya perjalanannya. Karena tidak mau mengikuti yang namanya perjuangan. Elizabeth berjuang 50 tahun. Maria berjuang ketika udah jadi bayi benih itu. Itu bedanya saudaraku. Sehingga sapaan malaikat terhadap Maria berbeda dengan Zakaria. Maria tidak dibuat bisu, Zakaria dibuat bisu. Karena Zakaria tidak percayanya beda dengan Maria. Kalau Maria menyatakan faktanya memang gua ini masih perawan. Gua belum kawin. Sama sekali nadanya itu menyatakan realnya dan itu bukan protes. Dia terheran-heran. Masa sih? Yang benar. Tapi akhirnya, aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Loh gitu. Yuk kita lanjutkan ayatnya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Saudara buka sendiri nanti salam terhadap Zakaria, tidak ada salam. Jangan takut karena begini-begini. Ayat selanjutnya. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Berarti ayat 28. Maria itu tahu kalau itu malaikat Tuhan. Berarti Maria itu sudah punya pengenalan akan Tuhan. Zakaria itu takut lihat malaikat. Pengenalan akan Tuhannya cetek. Imam tapi cetek. Orang biasa tahu kalau itu malaikat Tuhan. Beda banget ya. Enggak semua orang kaya punya hati memberi. Tidak semua orang miskin itu berat memberi. Tidak semua hamba Tuhan punya pergaulan karib dengan Tuhan. Tidak semua jemaat itu yang enggak mengerti firman Tuhan. Ada mutiara-mutiara tersembunyi. Contohnya Elizabeth dengan Maria. Zakaria dengan Maria. Zakaria dengan Yusuf. Beda. Nah itulah karakter mereka. Sehingga ada perbedaan memang. Nah itu kita harus perbaiki. Zakaria harus perbaiki sebagai imam. Kenapa takut ketemu malaikat? Sedangkan Maria enggak. Malah terheran-heran. Kenapa kok ngomong gitu? Kat. Kan gitu. Yuk kita ulangi, kita baca lagi itu ayatnya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ayat 29. Reaksi Maria terkejut, tidak takut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Berarti tahu tamunya itu siapa? Misalnya ada orang ini datang, ya, orang kaya, lalu mengantarkan uang segebok. Ini upah untuk suamimu kerja. Tahu itu bosnya suaminya. Lalu uang sebanyak ini, kok bisa? Berapa banyak upah suami saya? Ini dana pensiunnya sekian lama. Sekarang suamimu sudah pensiun.
Nah ini yang disimpan perusahaan, nggak sempat keambil suamimu. Kenal, tahu, cuma menanyakan, loh kok bisa banyak ya bos? Loh Bapak siapa ya? Jangan-jangan uang ini curian, jangan-jangan uang harus ngerampok. Enggak. Cuman bertanya untuk apa yang dibawa oleh malaikat, yaitu salamnya. Berarti Maria bergaul karib sama Tuhan. Udah persiapan dipersiapkan Tuhan. Tuhan udah taruh hati yang bergaul karib dengan Allahnya. Kalau boleh kita bicarakan itu, ayat selanjutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Ya, konsepnya hampir sama. Sorry, tolong ayatnya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Ayat selanjutnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat selanjutnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ngomong lagi dia. Bentar, bos. Ini duit ini dari mana? Suamiku belum pulang. Loh, suamimu itu dalam perjalanan. Tetapi karena dia naik kapal, aku naik pesawat. Dan uang ini ketinggalan. Mungkin zaman itu belum ada yang namanya transfer bank, belum ada HP. Suaminya bekerja di suatu kota. Sehingga bosnya mengantarkannya, kebetulan aku juga ke tempat ini. Atau memang aku sengaja sini disuruh oleh big boss. Aku ini atasan langsung, jadi memang orang itu atasan langsung dari suaminya. Perempuan ini tahu. Jadi Maria berkata, ya kan aku belum bersuami. Lah ini duit dari mana? Oh suamiku belum pulang. Gitu loh. Bukan meragukan, tapi bertanya. Karena memang, lah ini gimana bisa ya? Gitu loh. Nggak ngerti. Gitu saudaraku. Ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Berarti Elisabeth dengan Maria itu jauh umurnya. Karena Elisabeth udah tua, umur mungkin 70, 80. Maria itu baru 24, 25. Tapi tidak ada yang namanya batas waktu, batas ruang untuk Allah bekerja. Tidak ada batas karakter, tidak ada batas masa lalu, tidak ada batas pendidikan, tidak ada batas kekayaan, tidak ada batas penghasilan, kemampuan yang menjadi penghalang bagi Allah. Karena Allah tidak melihat itu. Allah punya kehendak sendiri. Di dalam rancangannya yang sempurna, dalam blueprintnya, sampai yang namanya akhir segala-galanya. Di mana salah satunya kita dilibatkan di dalamnya. Cuman salah satu bagian sangat kecil. Tapi hasilnya besar. Itulah Maria, itulah Elisabeth. Elisabeth dalam keadaan tua, Maria itu masih muda, belum kawin, masih perawan. Elisabeth udah kawin 50 tahun. Jadi mau nenek, mau anak muda, mau anak kecil, dipakai Tuhan. Dalam mulut bayi-bayi akan ada namanya nubuat. Yang buta melihat, yang pincang berjalan. Allah itu punya hak, punya cara, punya kewenangan, punya kuasa yang menjadikan segala-galanya. Gak bisa dibatasi, kita ini terbatas. Sehingga jangan sampai namanya kekayaan kita menganggap kita tidak terbatas dengan aksi perbuatan seenaknya. Dengan pelayanan yang oleh karena pemakaian Tuhan, kita tidak terbatas melakukan pelayanan seenaknya. Gak bisa.
Karena kuasa Tuhan diletakkan, berkat diletakkan, kita ini terbatas. Karakter kita pun terbatas. Cuman hanya mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, melangkah bersama Tuhan, di situ akan terjadi yang namanya pembaruan. Melekat sama Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Itu saja yang meluputkan kita. Apapun keadaan kita, latar belakang, dari mana, pribadi, pendidikan, karakter, apapun itu. Tuhan akan menjadikannya. Musa itu tetap ngeyel, Paulus itu ngusir Markus, semuanya jadi. Karena mereka melekat sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, di jalan-jalannya Tuhan. Nggak karepe dewe menentukan dewe. Saya naik dewe keluar masuk gereja. Saya naik dewe khotbah. Saya naik dewe pelayanan. Saya naik dewe memakai uang. Saya naik dewe meletakkan uang. Memberi uang kemana aja gimana dia. Nggak ada itu saudaraku. Bagian namanya gereja saudara. Itu bagiannya itu ada. Nggak bisa digantikan dengan saudara yang namanya family saudara. Nggak ada. Nggak ada. Semua itu ada ruangnya. Itu kepastian, hukum itu kepastian. Ketika nggak lakukan, saudara akan mendapatkan itu. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik. Yang menghabiskan saudara. Harta saudara itu yang dihabisin. Termasuk namanya spirit saudara, rohani saudara. Ketika saudara mempermainkan uang. Karena Tuhan nggak ingin dipermainkan. Karena uang membuat saudara merasa berkuasa, jadi saudara bisa mengatur yang rohani. Nggak bisa. Rohani yang tanpa batas mengatur uang saudara. Bagaimana masuknya, bagaimana keluarnya. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tapi ada batasan rohaninya. Allah yang tidak terbatas membuat keterbatasan buat setiap umatnya. Karena tahu umatnya tidak terbatas. Batasan itu yang kita harus patuhi. Ayat-ayat firman Tuhan. Seperti itu. Itulah Maria saudaraku. Dia menyadari keterbatasan dia yang nyata. Lah aku kan belum kawin. Nah ayat selanjutnya. Kata Maria, udahlah sebodoh amat. Kata orang Bandung, kata orang Jakarta. Nggak salah, cuek lah. Udahlah cuek aja. Yang penting follow. Selamat pasti. Tuhan itu baik. Tuhan itu menyediakan terbaik. Firman Tuhan muncul semua. Rancanganku rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Barang siapa ini dia akan begini. Semua muncul dalam diri saudara. Benih-benih firman itu. Yang mulai nampak buah-buahnya. Yaitu perilaku saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah yang menarik adalah aku ini hamba Tuhan. Kapan dia jadi hamba Tuhan? Bukan mengangkat diri. Hatinya hati hamba Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat. Hatinya bukan hamba Tuhan. Orang-orang gelojo keuangan yang ngaku hamba Tuhan. Hatinya bukan hamba Tuhan. Maria bukan hamba Tuhan. Bukan imam. Beda dengan Zakaria, tapi dia mengeluarkan statement, dia curhat, dia meresponi, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Nah itu indah sekali. Tapi dalam perjalanannya enggak indah. Sehingga di dalam kita akan tumbuh keindahan. Nah perjalanannya tidak indah. Nanti kita pelajari Maria itu seperti apa. Maria itu arogan. Maria itu penguasa. Ada, kenapa? Dia paksa Yesus buat anggur dari air di perkawinan di Kana. Yesus bilang, belum waktuku. Ibu yang terlalu otoriter. Tapi tidak mengaruhi pekerjaan Tuhan. Karena Maria mengikuti Yesus dengan segala kelemahannya. Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Yesus buktikan omongannya. Duh mama ini ya, nggak bisa dikasih tahu, maksa aja aku ini. Tapi ya udahlah, mama malu. Apapun pikiran Yesus saat itu. Ya udah bawa sini deh airnya. Maria tahu sesuatu, langsung suruh Yesus kerjakan.
Ini orang ya, gak mikir-mikir ya. Aku tuh mau atau tidak, otoriter, egosentris. Tapi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kamu bisa kok. Kasihan, tolong dong. Aduh, mama tanya dulu kek. Belum waktuku. Tapi yang Yesus lakukan, gak ada akibat loh. Gak ada akibat. Kenapa? Karena di perkawinan di Kana itu bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Jadi pemenang. Walaupun lemah, walaupun arogan. Nah, karakter itu nanti dibenahi dalam pelajaran karakter sendiri firman Allah. Tapi yang penting mengikut Tuhan, di dalam jalan Tuhan, nggak boleh seenaknya, lalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Cuman itu aja, lalu follow. Aduh, wah kenapa? Tapi ya udahlah. Maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, peristiwa di Siklag. Ketika Daud pergi berburu, ya, Siklag dirampok, di mana itu istri, orang tua, anak-anak dari setiap prajurit pergi sama dia. Ada 400 prajurit. Jadi ada 400 rumah tangga dan rumah tangga Daud. Itu dijarah, dirampok, ditawan, semua dibawa. Daud itu nangis kehilangan, betul-betul kayak wow, kayak rumah saudara kebakar, anak mati, bapak mati, semua mati di dalamnya. Itu betul saudara, karena pasti dibunuh, diperkosa. Semua prajurit nangis. Bahkan prajurit dia ingin membunuh dia. Baca Daud di Siklag. Tapi Daud mengambil jubah efod, yaitu jubah para imam. Di situ Daud itu sembrono, tapi diampuni Allah. Daud itu 2 kali sembrono. Di Siklag pakai baju efod, sama dia makan roti sajian. Di mana dia mau ambil pedang, dikasih pedang Goliat, yaitu ketika di Nob. Roti sajian itu dimakan hanya untuk imam. Daud lapar, dia makan roti sajian, nggak kena kutuk, nggak dihukum. Karena Daud sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan dalam kehendak Tuhan kita boleh melanggar, tidak. Ada namanya pertimbangan Tuhan karena di dalam kerajaan Tuhan. Ada hukum-hukum yang membela kita. Itu nanti kita bicara tentang tata laksana firman Tuhan dalam kehidupan. Apa itu pengampunan Tuhan. Sehingga Daud di Siklag pakai baju efod, dia berdoa, Tuhan langsung jawab. Pada intinya, apakah aku mengejar, aku bisa dapatkan kembali, aku menang. Ya kamu dapatkan kembali. Padahal Daud mau dibunuh mati prajurit, ya bayangkan, udah kalah semuanya, udah anak istri termasuk orang, termasuk dia tinggal orang-orangnya, bukan ditinggalkan, mau dibunuh. Tinggal sendiri, mau dibunuh. Tapi ditulis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah namanya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Jadi saudara kalau gampang menyimpang, lalu seenaknya sendiri, saudara itu nggak bisa ngaku lagi hidup di dalam jalan Tuhan. Apalagi ngomong hamba Tuhan. Tapi dalam keadaan sempit, sesak, kurang, saudara mau melakukan kehendak Tuhan, seperti Yesus, jadilah menurut kehendakmu, kalau cawan ini tidak boleh berlalu. Aku minum. Bapak di surga kirimkan malaikat memberi kekuatan, Yesus bangkit. Elia mau mati, kirimkan malaikat disuruh makan, minum, ketiduran, dibangunin lagi, sampai habis, dia bisa sampai ke gua. Karena ada rencana Allah selanjutnya. Sehingga ketika saudara betul-betul yang namanya terpuruk down, atau saudara tidak bisa melakukan apa kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan supply saudara. Tuhan akan topang saudara. Tuhan akan buka jalan buat saudara. Tuhan akan gendong saudara. Tuhan Allah kita, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Karena itu kehendak dia, bukan kehendakmu. Kalau kehendakmu, Saul itu sampai dikepung, mau mati, itu tetap tidak bisa ketemu Tuhan. Asa itu tidak minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan tabib, yang nggak bisa sembuh. Karena itu penyakitnya, itu eksklusif. Di mana Tuhan bisa sembuhkan?
Nah, hari ini kita belajar ini saudaraku. Bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan, aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Apapun yang terjadi, mungkin karakter kita yang salah, mungkin pengaruh latar belakang dan sebagainya keadaan, dalam segala tertindas, menerima risiko kalau hamil itu seperti apa dan tahu ke depan itu dia harus berjuang untuk melindungi anak ini supaya nggak dibunuh mati oleh namanya bangsa Israel kena hukuman perzinahan. Maka lari mereka. Di situ rencana Allah tergenapi. Nah, itulah orang-orang yang melayani Tuhan. Yang mengatakan mereka hamba Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan yang bekerja sepenuhnya buat Tuhan. Karena Maria dan Yusuf bukan sepenuhnya buat Tuhan. Yusuf tukang kayu. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.